Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berjumpa kembali kita dengan video pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 12. Kali ini kita akan bicarakan bab yang ke-7, yaitu ilmu kalam, dan ini merupakan pertemuan yang ketiga. Kita menyambung pembelajaran pada pertemuan yang kedua dalam bab 7 ini, yaitu sumber-sumber ilmu kalam. Pada pembahasan yang lalu, sumber-sumber ilmu kalam itu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis. Selanjutnya kita lanjutkan dengan yang ketiga adalah pemikiran manusia. Salah satu sumber ilmu kalam adalah pemikiran manusia yang berasal dari pemikiran umat Islam sendiri dan pemikiran yang berasal dari luar umat Islam. Jadi sumber ilmu kalam itu adalah pemikiran dari umat Islam sendiri dan dari luar umat Islam. Di dalam Al-Quran banyak sekali terdapat ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnya. Jadi banyak ayat Al-Quran yang menyuruh kita itu supaya berpikir dan menggunakan akal kita. Dalam hal ini biasanya Al-Quran menggunakan redaksi tafakur, ada pula tadabbur, tadzakur, tafaqqah, nazar, fahima, aqala, ulul albab, kemudian ada ulul ilmi, ulul absar, dan ulul nuha. Di antaranya ayat-ayat tersebut yaitu Quran surah At-Tariq ayat 5-7 yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang memancar yang keluar dari tulang sulbi laki-laki dan dada perempuan. Jadi dalam Al-Quran ada surah At-Tariq ayat 5-7 yang menyuruh kita memikirkan asal kejadian kita, yang mana manusia atau kita ini diciptakan dari air yang memancar yang keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Kemudian ayat-ayat lain yang dapat ditemukan pada surah Muhammad 24, kemudian An-Nahl ayat 68-69, surah Al-Isra ayat 44, Al-An'am 97-98, At-Taubah ayat 122, Shad 29, Az-Zumar ayat 9, Az-Zariyat 47-49, dan Al-Ghasyiyah ayat 7-20. Nah, jadi dalam ayat-ayat itu di mana kita disuruh berpikir atau kita disuruh memperhatikan atau memikirkan tentang sesuatu, yang mana kita harus menggunakan akal pikiran kita. Pertama, golongan Mu'tazilah memusatkan perhatiannya untuk berdakwah, untuk dakwah Islam dengan membantah argumen-argumen orang-orang yang memusuhi Islam. Jadi ada orang Mu'tazilah yang mana mereka itu berdakwah dengan membantah argumen-argumen orang-orang yang memusuhi Islam. Untuk itu mereka tidak bisa menolak lawan-lawannya kecuali sesudah mereka mempelajari pendapat-pendapat serta alasan-alasan lawan mereka.
Jadi untuk membantah daripada argumen atau serangan daripada orang-orang yang memusuhi Islam, kelompok Mu'tazilah ini harus mempelajari pendapat-pendapat dan alasan-alasan dari lawan mereka. Kalau mereka tidak mempelajari itu, mereka kesulitan, ya kan, susah untuk menjawabnya. Makanya mereka harus belajar apa saja yang orang-orang yang memusuhi Islam itu yang dituduhkan kepada orang Islam atau hal-hal yang menyudutkan Islam, maka mereka pelajari, maka terjadilah perdebatan-perdebatan yang rasional antar agama pada saat itu. Setelah mereka pelajari, lalu mereka pun menjawab dengan logika mereka. Untuk menjawab orang-orang yang memusuhi Islam itu, karena mereka mengandalkan juga dengan logika atau dengan nalarnya. Kedua, sebagaimana pada faktor kedua di mana para mutakallimun sangat membutuhkan filsafat Yunani untuk mengalahkan lawan-lawannya. Maka mereka terpaksa mempelajari dan mengambil manfaat dari ilmu logika, terutama dari sisi ketuhanannya. Misalnya An-Najm, seorang tokoh Mu'tazilah, ia mempelajari filsafat Aristoteles dan menolak beberapa pendapatnya. Demikian juga Abu al-Hujail al-Allab. Nah, mereka itu mempelajari filsafat Aristoteles dan juga menolak beberapa pendapatnya. Di mana mereka itu semuanya, kenapa mereka mempelajari filsafat, ilmu logika, yaitu tadi untuk menolak pendapat-pendapat orang-orang yang memusuhi Islam tersebut. Kemudian selain daripada mereka itu melakukan tadi pemikiran manusia sebagai sumber hukumnya, ada pula yang keempat, insting, ya kan. Jadi ada insting merupakan sumber hukum ilmu kalam. Yang keempat, ketika seorang tidur dan bermimpi, mereka dapat bertemaan, bercakap-cakap, bercengkrama dan sebagainya dengan orang lain. Mungkin di sini berteman, ya, tulisannya bertemaan, bercakap-cakap, bercengkrama dan sebagainya dengan orang lain, bahkan dengan orang yang telah mati sekalipun. Ketika seorang yang mimpi itu bangun, dirinya tetap berada di tempat semula. Kondisi ini telah membentuk intuisi bagi setiap orang yang telah bermimpi untuk meyakini bahwa apa yang telah dilakukannya dalam mimpi adalah perbuatan ruh lain yang pada masanya ruh itu akan segera kembali dari pemujaan terhadap ruh berkembang kepada pemujaan terhadap matahari, lalu lebih berkembang lagi pada pemujaan terhadap benda-benda langit atau alam lainnya. Nah, itu asal mula terbentuknya kepercayaan, ya kan, bahwa pada saat orang tidur maka mereka meyakini bahwa ruh itu ya bertemu dengan ruh yang lain, dan bila sudah bangun ruh itu akan kembali. Lalu terjadi pemujaan terhadap ruh, kemudian berkembang pemujaan terhadap matahari dan benda-benda langit yang lainnya atau alam yang lainnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kepercayaan adanya Tuhan sebab instinktif telah berkembang sejak keberadaan manusia pertama. Oleh sebab itu sangatlah wajar kalau William L. Rees mengatakan bahwa ilmu yang berhubungan dengan ketuhanan yang dikenal dengan istilah teologia telah berkembang sejak lama. Ia bahkan mengatakan bahwa teologi muncul dari sebuah mitos dan selanjutnya
teologi itu berkembang menjadi teologi natural, teologi alam, dan revealed teologi atau teologi wahyu. Jadi metodologi yang digunakan oleh ilmu kalam dikenal dengan dalil nakli atau dalil yang menggunakan nas-nas agama, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi, serta dalil akli, dalil yang menggunakan argumentasi rasional. Dalam menggunakan dua metode tersebut timbul dua corak pemikiran kalam, yakni pemikiran kalam rasional dan pemikiran kalam tradisional. Nah, itu adalah sumber-sumber tadi, sumber ilmu kalam, di mana sudah kita ketahui bahwa ilmu kalam itu sumbernya adalah Al-Quran, kemudian Al-Hadis, kemudian pemikiran manusia dengan menggunakan logika, kemudian ada yang keempat adalah insting. Itu adalah sumber ilmu kalam. Selanjutnya kita lanjutkan dengan tujuan ilmu kalam. Apa tujuan ilmu kalam? Pertama, untuk menolak akidah yang sesat dengan berusaha menghindari tantangan-tantangan dengan cara memberikan penjelasan duduk perkaranya, selanjutnya membuat suatu garis kritik yang sehat berdasarkan logika. Jadi tujuan ilmu kalam ini adalah untuk menghindari dari pemikiran-pemikiran atau akidah yang sesat. Jadi hendak dihindari kalau timbul kesesatan dalam akidah. Jadi tujuannya memang untuk memurnikan akidah. Yang kedua adalah atau B, memberikan penguatan landasan keimanan melalui pendekatan filosofis dan logis sehingga kebenaran Islam tidak saja dipahami secara dogmatis, diterima apa adanya, tapi bisa juga dipaparkan secara rasional. Jadi pada fungsi yang kedua ini, atau tujuan yang kedua ini adalah untuk memberikan penguatan landasan keimanan melalui pendekatan filosofis dan logis. Jadi bukan hanya Islam itu diterima sebagai dogmatis atau diterima apa adanya, tapi juga memang bisa dipaparkan secara rasional. Kemudian yang C adalah menguatkan sistem nilai ajaran Islam yang terdiri atas 3 pokok, yaitu iman sebagai landasan akidah, Islam sebagai manifestasi syariat, ibadah dan muamalah, serta ihsan sebagai aktualisasi akhlak. Jadi tujuan daripada ilmu kalam itu menguatkan 3 pokok, yaitu tentang iman dengan landasan akidah, kemudian Islam, pokok yang kedua atau rukun Islam sebagai manifestasi syariat, ibadah dan muamalah, serta ihsan sebagai aktualisasi akhlak. Jadi iman, Islam, dan ihsan. Kemudian yang D adalah menjawab problematika penyimpangan teologi agama lain yang dapat merusak akidah umat Islam. Jadi tujuan daripada ilmu kalam ini adalah untuk menjawab penyimpangan teologi agama lain yang dapat merusak akidah Islam, khususnya ketika Islam bersinggungan dengan teologi agama lain dalam masyarakat yang heterogen dan berbeda-beda. Sehingga permasalahan daripada teologi agama lain yang dapat merusak agama Islam atau sesuatu yang salah atau menyimpang dari agama lain itu tidak sampai merembet kepada akidah umat Islam, khususnya ketika Islam bersinggungan dengan teologi agama lain dalam masyarakat yang heterogen berbeda-beda. Sehingga
apabila ada penyimpangan atau kesalahan dari agama lain, jangan sampai menular kepada umat Islam. Ya, misalnya kalau agama lain misalnya ada yang mempercayai bahwa Tuhannya itu misalnya mempunyai bapak, mempunyai anak. Nah, maka umat Islam jangan sampai ikut-ikutan meniru yang demikian. Jangan sampai menganggap bahwa Allah itu ada punya bapak atau punya anak, sehingga jangan sampai apa yang menjadi penyimpangan dalam agama lain itu merembet kepada akidah umat Islam. Yang berikutnya nanti adalah manfaat ilmu kalam. Insya Allah ini akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang pada kesempatan yang lain. Demikian penjelasan kita tentang pertemuan yang ketiga ini, yaitu sumber ilmu kalam serta tujuan daripada ilmu kalam. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kehilapan dan kekurangan. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.